Aku pernah berpikir bahwa cinta sejati itu seperti yang digambarkan di sinetron-sinetron lama, manis, penuh pengorbanan, dan selalu berakhir bahagia. Tapi hari itu, ketika aku akhirnya memberanikan diri mengaku pada ibu bahwa aku mencintai seorang pria, segalanya berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah kuduga. Ibu memelukku erat, air matanya membasahi bajuku, dan dia berbisik, "Nak, ibu tetap sayang kamu apa adanya." Aku menangis bahagia saat itu, tapi siapa sangka, pelukan itu menjadi awal dari kehancuran hidupku sedikit demi sedikit. Namaku Ardi, lahir dan besar di Jakarta Selatan, di sebuah rumah sederhana di kawasan Kebayoran Baru. Ayah meninggal saat aku masih SMA, meninggalkan ibu sendirian mengurus aku dan adik perempuanku, Rina. Kami keluarga Muslim biasa, sholat berjamaah di masjid dekat rumah setiap Jumat, dan ibu selalu mengaji Al-Quran di sore hari. Hidup kami tenang, penuh aturan tak tertulis yang diwarisi dari nenek moyang, hormati orang tua, jaga nama baik keluarga, dan nikah dengan lawan jenis untuk melanjutkan keturunan. Aku tahu aku berbeda sejak remaja. Saat teman-teman sebaya sibuk membicarakan gadis-gadis cantik di sekolah, hatiku justru berdegup kencang saat melihat Rio, teman sekelas yang selalu duduk di bangku belakang. Rio tinggi, berkulit sawo matang khas anak Jakarta, dengan senyum yang bisa membuat hariku mendung jadi cerah. Kami berteman dekat, sering belajar bersama di perpustakaan sekolah atau nongkrong di warung makan dekat rumah. Setelah lulus SMA, aku kuliah di Universitas Negeri di Jakarta, jurusan Teknik Sipil. Rio memilih kerja di sebuah perusahaan konstruksi. Kami tetap berteman, tapi perasaanku semakin dalam. Suatu malam di tahun kedua kuliah, saat kami jalan-jalan di Ancol, angin laut meniup lembut, Rio tiba-tiba memegang tanganku. "Ardi, aku juga suka sama kamu," katanya pelan. Kami berciuman di bawah lampu taman yang redup, dan saat itu dunia terasa milik kami berdua. Hubungan kami rahasia. Di Indonesia, terutama di keluarga seperti milikku, menjadi gay bukan hal yang bisa dibanggakan. Aku sering mendengar ceramah di masjid tentang dosa besar homoseksualitas, bagaimana itu bertentangan dengan fitrah manusia. Tapi cinta kami terasa begitu alami, begitu murni. Kami sering bertemu diam-diam, di kosan Rio di pinggiran Jakarta, atau liburan singkat ke Bogor saat akhir pekan. Rio selalu bilang, "Kita cukup bahagia berdua, Ar. Gak perlu orang lain tahu." Tapi rahasia itu semakin berat kutanggung. Setiap kali ibu bertanya, "Kapan kamu bawa pacar pulang? Umurmu sudah 24 loh," hatiku seperti ditusuk. Aku ingin jujur, ingin bebas dari beban ini. Rio mendukungku. "Kalau kamu siap, aku siap nemenin," katanya. Tapi aku takut. Takut kehilangan ibu, takut nama keluarga tercoreng. Hari itu datang saat Lebaran tahun lalu. Kami berkumpul di rumah seperti biasa. Adikku Rina sudah menikah, suaminya ikut silaturahmi. Meja makan penuh hidangan, rendang, opor ayam, ketupat. Ibu tersenyum lebar, tapi matanya selalu mencari-cari sesuatu padaku. Setelah makan, saat yang lain ngobrol di ruang tamu, aku menyusul ibu ke dapur. "Bu, ada yang mau Ardi bilang," kataku pelan, tanganku gemetar. Ibu berhenti mengaduk teh, menoleh padaku. "Apa, Nak? Kamu kenapa? Sakit?" Aku menarik napas dalam. "Ardi. Ardi suka sama cowok, Bu. Ardi gay. Dan Ardi sudah punya pacar, namanya Rio." Wajah ibu memucat. Gelas di tangannya hampir jatuh. "Apa maksudmu, Ardi? Jangan bercanda seperti itu di hari raya. Ini serius, Bu. Ardi nggak bisa bohong lagi. Ardi mencintai Rio, seperti cowok normal mencintai cewek." Air mata ibu mengalir deras. Dia mendekat, memelukku erat. "Ya Allah, Nak. Ibu nggak ngerti. Tapi ibu sayang kamu. Kamu anak ibu satu-satunya laki-laki. Ibu nggak mau kehilangan kamu." Aku menangis dalam pelukannya.
Rasanya lega, akhirnya rahasia terungkap. Malam itu, kami bicara panjang. Ibu bertanya banyak hal, kapan aku sadar, apakah ini bisa diobati, apakah aku bahagia. Aku jawab sejujurnya. Ibu mengangguk pelan, meski matanya penuh kebingungan dan kesedihan. Besoknya, ibu bilang dia mau bertemu Rio. Biar ibu lihat sendiri orang yang bikin anak ibu bahagia, katanya. Aku senang sekali. Kami janjian di sebuah kai di pantai Indah Kapuk, tempat yang tenang dengan iu laut. Rio datang tepat waktu, tampan seperti biasa dengan kemeja biru muda. Ibu menyapanya ramah, tapi aku lihat matanya waspada. Kami ngobrol ringan dulu tentang pekerjaan Rio, keluarganya di Bandung. Lalu ibu bertanya langsung, Rio, kamu serius sama Ardi? Rio mengangguk tegas. Serius banget, Tante. Ardi segalanya buat saya. Ibu tersenyum tipis. Bagus. Tapi ini nggak mudah, ya. Di masyarakat kita ini. Berat. Pertemuan itu berjalan baik. Pulangnya ibu bilang, Rio orang baik, Ar. Ibu doain kalian bahagia. Aku bahagia bukan main. Akhirnya, keluargaku menerima. Tapi itu baru awal. Sedikit demi sedikit, segalanya mulai retak. Beberapa minggu setelah pengakuan itu, hidupku terasa lebih ringan. Aku bisa cerita tentang Rio pada ibu tanpa takut. Kadang ibu bertanya, Rio sehat? Kerjanya gimana? Aku senyum lebar menjawabnya. Rio juga mulai sering datang ke rumah, meski hanya sebentar, membantu ibu angkat barang atau ngobrol di teras. Tapi aku mulai notice perubahan kecil pada ibu. Dia lebih sering diam, lebih sering mengaji sampai larut malam. Kadang aku dengar dia menangis pelan di kamarnya. Aku tanya, dia bilang ibu cuma capek, nak. Suatu hari, saat aku pulang kerja, ibu sedang duduk di ruang tamu dengan seorang ustadz dari masjid dekat rumah. Ustadz Salim, orang yang sering ceramah tentang akhlak dan keluarga. Mereka berhenti bicara saat aku masuk. Ardi, sini duduk, kata ibu. Suaranya datar. Aku duduk, hati mulai was-was. Ustadz Salim tersenyum ramah. Assalamualaikum, Ardi. Ibu cerita banyak tentang kamu. Kamu anak baik, soleh. Waalaikumsalam, jawabku pelan. Lalu Ustadz mulai bicara panjang tentang itrah manusia, tentang pernikahan, tentang dosa besar yang bisa merusak akhirat. Aku tahu arahnya kemana. Ibu menunduk sepanjang waktu. Ini penyakit, Ardi. Bisa diobati dengan taubat dan terapi, kata Ustadz itu akhirnya. Aku marah, tapi kutahan. Ustadz, ini bukan penyakit. Ini aku apa adanya. Ibu angkat kepala, matanya merah. Ardi, coba dengerin Ustadz. Buat kebaikan kamu sendiri. Malam itu aku dan ibu bertengkar untuk pertama kali. Aku bilang aku bahagia dengan Rio, ibu bilang ini aib keluarga, dosa yang akan bikin kami masuk neraka. Aku keluar rumah, menelepon Rio. Dia jemput aku, kami menginap di kosannya. Besoknya aku pulang. Ibu memelukku lagi, menangis. Main ibu, nak. Ibu takut kehilangan kamu di akhirat. Aku paham ketakutannya. Di masyarakat kita, agama begitu kuat pengaruhnya. Ibu takut tetangga tahu, takut nama baik keluarga hancur. Tapi aku nggak mau berubah. Perlahan ibu mulai mengajakku ke pengajian khusus, ke ruyah, bahkan ke psikolog yang katanya bisa menyembuhkan orientasi seksual. Aku ikut beberapa kali demi ibu. Tapi setiap kali aku merasa semakin tertekan. Rio sabar mendampingiku. Kami sering kabur ke tempat-tempat romantis di Jakarta untuk melupakan semuanya. Suatu akhir pekan kami ke Setu Babakan di Jakarta Selatan. Danau yang tenang, pohon-pohon hijau mengelilingi. Kami naik perahu kayu berdua saja. Angin sepoi, Rio mendayung pelan.
Apapun yang terjadi, aku di sini," katanya, memegang tanganku. Aku tersenyum, mencium pipinya. Saat itu, dunia terasa sempurna lagi. Tapi saat pulang, ada pesan dari adikku Rina. "Kak, ibu sakit. Dia sering nangis sendirian. Katanya takut kakak pergi jauh." Hati aku sakit. Aku pulang, lihat ibu kurus, matanya sembab. Dia bilang, "Ardi, ibu mimpi buruk. Kamu dan Rio di neraka." Ibu nggak kuat. Aku peluk ibu, janji akan tetap di sisinya. Tapi dalam hati aku bingung. Apakah cinta ini salah? Konflik semakin memuncak saat tetangga mulai curiga. Ada yang lihat Rio sering datang, ada yang dengar gosip dari pengajian. Ibu dipanggil ke arisan, ditanya macam-macam. Dia pulang menangis, bilang, "Ardi, lebih baik kamu nikah sama cewek. Biar semuanya normal." Aku tolak. "Bu, Ardi nggak bisa bohong seumur hidup." Ibu mulai menjauh. Makan malam nggak lagi rame, dia sering makan sendirian di kamar. Aku coba ajak bicara, dia bilang ibu butuh waktu. Rio usulkan kami pindah bersama, tapi aku nggak tega tinggalkan ibu sendirian. Suatu malam, hujan deras mengguyur Jakarta. Aku pulang basah kuyup, lihat ibu duduk di teras, memandang hujan. Aku duduk di sampingnya. "Bu, Ardi minta maaf kalau bikin ibu sedih." Ibu memegang tanganku. "Nak, ibu sayang kamu. Tapi ibu juga sayang agama kita, sayang keluarga. Ini berat buat ibu." Kami diam lama, hanya suara hujan. Sedikit demi sedikit, pelukan ibu yang dulu hangat mulai terasa dingin. Waktu berlalu, tapi luka semakin dalam. Ibu semakin sering sakit, tekanan darah naik, sering pusing. Dokter bilang karena stres. Aku tahu penyebabnya aku. Rio coba mendekatkan diri pada ibu. Dia sering bawa oleh-oleh, bantu perbaiki rumah. Tapi ibu selalu sopan tapi jauh. "Terima kasih, Rio," katanya, tapi nggak pernah ajak duduk lama. Suatu hari ibu panggil aku ke kamarnya. Dia tunjukkan sebuah amplop. "Ini dari saudara di kampung. Mereka dengar gosip. Minta ibu suruh kamu tobat." Aku baca surat itu, penuh nasihat agama, ancaman dosa. Hati aku panas. "Bu, ini hidup Ardi. Ardi nggak salah." Ibu menangis. "Buat ibu ini salah besar, Ar. Keluarga kita bakal malu. Rina juga susah kalau ada gosip." Aku mulai merasa terpojok. Kerja aku terganggu, sering melamun. Rio khawatir, ajak liburan ke Bali untuk refreshing. Kami ke Bali berdua, pertama kalinya terbuka sebagai pasangan. Di Ubud, kami jalan di sawah terasering Tegalalang, tangan bergandengan. Pemandangan hijau, udara segar. Malamnya, dinner romantis di restoran tepi Sungai Ayung, lilin-lilin kecil menyala. Di sini kita bebas," kata Rio, menciumku di bawah bintang-bintang. Aku bahagia, tapi hati tetap gelisah memikirkan ibu. Pulang dari Bali, keadaan semakin buruk. Ibu mulai sebarkan cerita bahwa aku sakit jiwa, butuh pengobatan. Dia ajak aku ke seorang terapis Islam yang katanya spesialis penyimpangan. Aku ikut sekali, tapi terapis itu bicara kasar, "Ini godaan setan. Kamu harus puasa, sholat tahajud, jauhi Rio." Aku keluar, nggak balik lagi. Ibu marah. "Kamu nggak sayang ibu lagi." Pertengkaran semakin sering. Suatu malam, ibu bilang kalau kamu tetap sama Rio, lebih baik kamu keluar dari rumah ini. Aku terkejut. "Bu, ini rumah ayah warisan. Ibu yang urus sejak ayah pergi. Kalau kamu nggak mau berubah, pergi saja." Aku nangis, tapi tetap tinggal. Rio ajak aku tinggal dengannya. Kita mulai baru, Aku ragu. Tapi akhirnya aku ambil barang, tinggalkan rumah malam-malam. Ibu nggak halangi, hanya diam di kamar.
Hidup dengan Rio indah, apartemen kecil di Jakarta Pusat, kami bangun rutinitas baru. Tapi setiap malam, aku rindu ibu. Aku telepon, dia angkat tapi dingin. Jangan hubungi ibu lagi kalau belum tobat. Adikku Rina hubungi aku, bilang ibu semakin sakit, sering ke dokter. Kak, baliklah. Ibu kangen tapi gengsi. Aku balik ke rumah, lihat ibu kurus sekali. Dia peluk aku, menangis. Nak, ibu salah. Ibu takut sendirian. Aku balik tinggal di rumah, tapi hubungan dengan Rio jadi LDR sementara. Ibu mulai terima Rio lagi, tapi dengan syarat jangan mesra di depan ibu. Kami patuhi. Tapi tekanan tetap ada. Konflik besar datang saat ada undangan nikah dari sepupu. Di acara itu, gosip menyebar. Seseorang bilang lihat aku dan Rio mesra di Bali. Oto kami beredar di grup keluarga. Ibu dipojokkan, ditekan keluarga besar untuk menyembuhkan aku. Dia mulai rencanakan perjodohan. Ardi kenalan sama anak tetangga, namanya Sinta. Orang baik, solehah. Aku tolak tegas. Bu, Ardi nggak bisa. Ibu nangis histeris. Kamu mau ibu mati aja. Saat itu aku sadar, pelukan ibu yang dulu penuh cinta, kini penuh kondisi. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Ibu semakin manipulasi, sedikit demi sedikit menghancurkan kepercayaan diriku. Dia bilang Rio hanya manatkan aku bahwa cinta sesama jenis nggak akan langgeng. Di akhirat, kamu sendirian, katanya sering. Aku mulai ragu. Apakah aku egois? Apakah aku bikin ibu menderita? Rio sabar, tapi dia juga capek. Kita butuh dukungan, bukan tekanan. Kami putuskan cerita pada teman dekat. Beberapa dukung, beberapa menjauh. Masyarakat Jakarta yang besar, tapi sempit untuk orang seperti kami. Suatu hari ibu bawa seorang dukun, orang pintar ke rumah. Katanya untuk ruyah. Aku dipaksa ikut, duduk di tengah, dibacakan ayat-ayat. Aku merasa dipermalukan. Bu, cukup. Ibu bilang ini demi kebaikan. Aku kabur lagi ke Rio. Kali ini aku nggak balik lama. Ibu telepon terus, bilang sakit parah. Aku panik, balik. Ternyata hanya tekanan darah. Ini berulang, dia pakai kesehatan sebagai senjata. Aku semakin depresi. Kerja terganggu, sering sakit kepala. Rio ajak ke pantai Parangtritis, bukan Bali, tapi dekat Yogyakarta, kami liburan murah. Di sana ombak besar, kami duduk di pasir, memandang sunset. Kita kuat. Banyak pasangan seperti kita yang bertahan, kata Rio. Aku nangis di bahunya. Pulangnya, aku putuskan konfrontasi terakhir dengan ibu. Aku pulang, duduk di depannya. Bu, Ardi sayang ibu. Tapi Ardi nggak bisa berubah. Kalau ibu nggak bisa terima Rio, mungkin lebih baik Ardi pergi selamanya. Ibu menangis. Jangan, nak. Ibu takut sendirian. Kami bicara panjang sampai subuh. Aku cerita betapa aku menderita menyembunyikan diri bertahun-tahun. Betapa Rio bikin aku bahagia. Ibu diam lama. Akhirnya dia bilang ibu coba terima. Tapi pelan-pelan. Ibu butuh waktu. Aku peluk ibu. Kali ini pelukannya hangat lagi. Tapi apakah ini akhir? Belum. Beberapa bulan kemudian ada pengkhianatan besar. Ibu diam-diam hubungi keluarga Rio di Bandung, cerita semuanya, minta mereka jauhkan Rio dari aku. Rio marah besar saat tahu. Ibu kamu nggak berubah. Hubungan kami goyah. Rio bilang butuh jeda. Aku hancur. Sendirian di rumah, ibu bilang, lihat, nak. Dia pergi juga. Aku sadar, ibu menghancurkan sedikit demi menyelamatkan aku dia. Kehancuran itu memuncak saat Rio benar-benar menjauh.
Telepon gak dijawab, pesan dibaca doang. Aku ke kosannya, dia bilang, aku capek. Keluarga aku juga tekan sekarang gara-gara ibu kamu. Aku pulang, konfrontasi ibu. Bu, kenapa ibu lakukan itu? Ibu menangis. Buat kebaikan kamu, nak. Rio bukan yang terbaik. Aku marah, keluar rumah lagi. Kali ini aku tinggal di kosan teman. Hidupku berantakan, kerja resign karena depresi, teman menjauh, keluarga besar memutus hubungan. Ibu sering telepon, bilang menyesal, minta aku pulang. Aku balik, tapi hati sudah dingin. Kami hidup satu rumah, tapi seperti orang asing. Ibu semakin sakit beneran, masuk rumah sakit karena jantung. Di rumah sakit, aku jaga dia. Malam-malam, ibu pegang tanganku. Ardi, main ibu. Ibu salah. Ibu takut kehilangan kamu, tapi malah kehilangan. Aku nangis. Bu, Ardi juga menderita. Ibu bilang ingin bertemu Rio lagi, minta maaf. Aku hubungi Rio, dia datang. Di kamar rumah sakit, ibu peluk Rio, menangis. Main tante. Tante egois. Rio main, tapi bilang butuh waktu. Perlahan, semuanya mulai membaik. Ibu ikut konseling keluarga dengan psikolog yang ramah. Dia belajar banyak, paham bahwa cinta nggak selalu seperti yang dia bayangkan. Kami mulai bangun kembali. Rio balik, kami sering makan malam bertiga. Ibu bilang, yang penting kamu bahagia, nak. Ibu belajar terima. Tapi luka tetap ada. Pengkhianatan itu meninggalkan bekas. Tahun berganti, ibu semakin tua, tapi hatinya lebih terbuka. Dia bahkan ikut acara dukungan orang tua di Jakarta, diam-diam. Rio dan aku semakin kuat. Kami rencanakan hidup bersama, mungkin pindah ke Bali suatu hari, tempat yang penuh kenangan romantis kami. Ibu dukung meski pelan. Kalau kalian bahagia, ibu ikhlas. Kami sering liburan bertiga, ke masjid dulu, lalu ke pantai Ancol. Hidup nggak sempurna, tapi kami belajar memakan. Aku sadar, cinta keluarga kadang salah jalan, tapi pada akhirnya, kasih sayang menang. Ibu memelukku lagi suatu hari, bilang, nak, ibu bangga punya anak seperti kamu. Berani jujur. Air mata kami jatuh bersama. Cinta kami bertiga, aku, Rio, dan ibu menjadi lebih kuat setelah badai. Di Indonesia yang penuh tantangan ini, kami pilih jalur manusiawi, saling mengerti, saling makan. Dan hidup berlanjut dengan harapan baru.